Shalom, Bapak Ibu. Ya, eh, dengar suara saya ya? Dengar ya? Bener, Pak. Ya, oke, baik. Ya, langsung saja kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-17, satu ayat. Dan saya percaya kita sudah pasti hafal dengan ayat ini. Dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Saya baca buat kita, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu jemaat Persekutuan Doa Profesional Kebaikan, malam hari ini kita sama-sama belajar tentang siapa sahabat sejati dan juga kita belajar menjadi seorang sahabat. Kitab Amsal ini banyak sekali berisi kata-kata bijak yang disampaikan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek dan mudah diingat. Saya percaya kita semua yang ada di sini tidak hanya menghafal Amsal pasal 17 ayat 17 ini, tapi juga kita pasti menghafal hati yang gembira adalah obat, gitu ya. Kemudian besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pasti minimal lebih dari lima ayat kita hafal dari kitab Amsal ini. Selain kalimatnya pendek, sebenarnya mudah diingat dan juga mudah dimengerti. Meski terkadang sulit untuk dilakukan ya Bapak Ibu. Nah, karena kitab Amsal ini adalah puisi Ibrani, dia tidak menggunakan kalimat pengulangan atau kalimat rima seperti biasa dalam puisi orang Indonesia. Misalnya, contohnya rima penuh itu kata kata rima penuh itu seperti sayur mayur, apalagi campur baur. Kemudian rima dalam puisi Indonesia itu misalnya dari mana hendak kemana, dari mana kita berkelana, dari rumah menuju dunia. Atau ada rima penuh. Rima penuh itu misalnya kalimatnya di awal uh, hampir sama dengan katanya di awal hampir sama dengan kata di akhir seperti ini. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu puisi orang Indonesia. Tapi berbeda dengan puisi orang Ibrani, di mana bacaan kita dalam Amsal pasal 17 ayat 17 ini menggunakan gagasan yang sejajar. Artinya, dua kalimat ini memiliki makna yang sejajar. Kalimat kedua itu hanya penegasan kalimat pertama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, kemudian ditegaskan. Sahabat itu ngapain? Ia menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, kalau kita baca dalam Amsal 18 ayat 24 itu gagasan yang berlawanan. Kalau tadi itu Amsal 17 itu gagasan yang sejajar, tapi kalau kita baca Amsal 18 ayat 24 itu gagasan yang berlawanan. Demikian firman Tuhan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi berbeda dengan puisi di Indonesia ya. Nah, sebelum kita masuk pada pokok dari Amsal pasal 17 ayat 17 ini, seorang penulis renungan harian membuat definisi tentang persahabatan menurut dunia. Dia begini, persahabatan menurut dunia adalah perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih anggota sosial. Biasanya mereka yang bersahabat ini memiliki selera yang serupa, nyaman, lalu mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama. Mereka juga menerapkan perilaku saling menolong, kemudian meminjamkan barang, memberikan nasihat, mendengarkan curhat, saling curhat, dan lain sebagainya. Makanya beberapa tahun yang lalu muncul istilah BFF, Best Friend Forever. Nah, sekarang masuk. Kita lihat perspektif sahabat dari sudut pandang Alkitab. Saya ingin membahas satu persatu kata demi kata dari dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-17 ini. Apa yang membuat seseorang itu disebut sahabat, lalu apa yang membedakan si sahabat ini, dia ini
dengan teman yang lain. Sekali lagi, apa yang membuat seseorang itu disebut sahabat, lalu apa yang membedakan dia dengan teman yang lain? Baiklah Bapak Ibu, eh jawabnya karena orang tersebut memiliki kualitas. Kualitas seperti apa? Amsal pasal 17 ayat 17 ini berkata begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam segala dalam dalam kesukaran. Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini sebenarnya penulis Amsal yaitu Salomo anak Daud sebenarnya bisa langsung membuat begini kalimatnya tanpa kata seorang. Sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Tetapi kenapa penulis Amsal menulis kata seorang di awal? Sekali lagi, bisa saja langsung sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Artinya, untuk menjadi seorang sahabat, itu terbuka bagi pribadi siapa saja. Tanpa harus berdua atau lebih. Tanpa harus kaya. Untuk menjadi seorang sahabat tanpa harus ganteng atau cantik. Untuk menjadi seorang sahabat tanpa harus terkenal. Tanpa harus punya pendidikan tinggi. Tanpa harus satu frekuensi. Tanpa harus sesuku. Untuk menjadi seorang sahabat tanpa harus sekantor. Tanpa harus segereja. Tanpa harus sekomplek perumahan. Siapa saja bisa jadi seorang sahabat. Tapi ini bukan menjadi individualis. Bukan ya. Dan kata seseorang ini, Bapak Ibu sahabat yang terkasih, dan kata seorang ini punya indikasi tidak pamer saat melakukan sesuatu. Berbeda dengan ketika kita lihat di dalam dunia maya sekarang ini. Sekarang ini sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit rekam. Saya kemarin ada nonton YouTube ketika ada kecelakaan, lalu orang merekam seorang mayat, dan orang itu didenda. Ini ada di Eropa. Nah kalau kita kan sedikit-sedikit rekam, nggak salah. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita harus berempati dalam situasi ini. Nah sekali lagi, kenapa kata seorang ini penting? Karena kata seorang ini itu punya indikasi tidak pamer. Nah, Bapak Ibu bisa jadi si sahabat atau si seorang ini sebenarnya ketika dia ingin memberikan yang terbaik, ketika dia ingin berempati kepada orang atau kepada sahabat, sebenarnya dia punya keluarga yang harus diurus. Punya pekerjaan lain atau kesibukan lain. Bisa jadi si seseorang ini atau si sahabat ini, dia juga punya pergumulan yang mungkin pergumulannya bisa jadi lebih berat dari pergumulan teman atau sahabat yang akan ditolong. Namun, karena dia punya kualitas, bisa jadi dia lebih memikirkan sahabatnya itu. Lalu si sahabat ini, si seseorang ini, orang yang tidak terkenal, orang yang tidak rupawan, orang yang sederhana, ngapain? Mari kita baca kata berikutnya. Seorang sahabat, Alkitab menulis, setelah kata seorang sahabat, Alkitab menulis, orang itu menaruh kasih. Seorang sahabat menaruh kasih, luar biasa. Menaruh kasih ini sama dengan meletakkan kasih, ini ambil. Menaruh kasih ini sama dengan menawarkan kasih. Dan karena penulis Amsal tahu bahwa dasar dari hubungan, dasar dari sebuah hubungan adalah kasih. Makanya kasih yang ditawarkan. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Di kalangan sekarang, di pertemanan sekarang, di dalam lingkungan sekarang, saya tidak tahu apa yang ditawarkan. Tetapi penulis Amsal jelas sekali yang ditawarkan adalah kasih. Kenapa kasih? Karena kasih adalah sesuatu yang tidak lekang oleh waktu. Karena kasih adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dan tidak bisa dibatasi. Izinkan saya membaca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Apa itu arti kasih? Apa makna dari kasih? Ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan kasih itu tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi kasih bersukacita karena kebenaran. Ayat yang ketujuh, kasih menutupi banyak sekali, kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Enggak curigaan, kasih enggak curigaan. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Jadi landasan utamanya ini yang penting. Karena landasan atau dasarnya adalah kasih, maka apapun Bapak Ibu, sekali lagi, maka apapun yang terjadi di atas pertemanan, maka apapun yang terjadi di atas persahabatan, even itu saat kita menolong, even itu saat kita mengingatkan sesuatu dan lain-lain, tidak akan dapat mempengaruhi persahabatan tersebut, meski itu dilakukan sesering mungkin. Tidak ada istilah hitung-hitungan. Karena akan jelas. Karena yang didasari adalah kasih. Apapun yang ada di atasnya. Pasti sesuatu yang kokoh. Firman Tuhan berkata, kasih tidak akan berkesudahan. Nubuat akan hilang, lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih, Bapak Ibu, itu sangat luas. Tidak melulu tentang uang, tidak melulu tentang pemberian, tapi bisa juga hal-hal lain. Kita tahu ada 4 macam kasih ya, ada kasih eros, ada kasih storge, ada kasih filia, ada kasih atau phileo, dan ada kasih agape. Kita tahu apa itu eros, itu kasih percintaan, atau ada birahi, atau ada hasrat di dalamnya. Kemudian kasih storge adalah kasih kekeluargaan, kasih karena pertalian darah. Kemudian kasih filia adalah kasih karena pertemanan. Nah, ini bisa merujuk kepada persahabatan. Kemudian yang keempat adalah kasih agape, kasih tanpa syarat. Kasih yang walaupun suamiku masih suka marah, walaupun istriku masih belum dengar-dengaran, walaupun pasangan hidupku masih seperti itu, tetapi aku tetap mengasihi. Berbeda kasih yang jikalau aku mengasihi kamu jikalau kamu begini, aku mengasihi kamu jikalau kamu begini. Itu kasih dengan syarat. Tapi kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang walau. Jadi jika kasih filial ini, kasih persaudaraan ini tidak didasari oleh agape, maka itu hanya sebatas senang-senang saja. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara terkasih. Banyak orang yang basic atau dasar foto mereka itu adalah BFF gitu, tapi gak lama kemudian mereka sudah tidak berteman. Tapi kasih filio didasari oleh kasih agape. Meskipun temannya jatuh miskin, meskipun temannya kena aib, maka seorang sahabat akan tetap berada di dekatnya. Sekali lagi, seorang sahabat, seorang teman yang didasarkan dengan kasih filia, sekalipun temannya jatuh miskin, bahkan sekalipun temannya kena aib, maka seorang sahabat akan tetap berada di dekatnya. Saya ingat firman Tuhan dalam Roma 5, ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika Bapak Ibu sudah terkasih, masih berdosa. Bayangkan, Yesus mengasihi kita. Bukan ketika kita sudah kudus, sudah tanpa celah. Itu nggak mungkin. Tapi justru Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Jadi saya pikir tidak hanya dalam lingkup pertemanan harus ada kasih. Tapi dalam semua lingkup, termasuk lingkup gereja, lingkup persekutuan, organisasi marga, dan lain sebagainya. Karena jika bukan kasih yang mendasari sebuah hubungan, maka hubungan itu tidak akan bertahan lama. Percaya Bapak Ibu? Yohanes 15 ayat yang ke-12 dan 13 berkata begini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terlebih untuk pasangan kita, untuk suami kita, untuk istri kita. Jadilah sahabat untuk pasangan kita. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Apa kata lanjutan dari meletakkan kasih? Seorang sahabat menaruh kasih. Apa kata selanjutnya? Saya baca.
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Luar biasa Bapak Ibu. Nggak butuh banyak teman untuk kita menjadi seorang sahabat. Cukup satu orang untuk kita menjadi sahabat banyak orang atau untuk menjadi sahabat seseorang. Cukup satu. Lalu kemudian seorang sahabat menaruh kasih. Kasih yang ia letakkan. Tidak cukup berhenti sampai di situ. Ternyata kasih itu tidak tempo-tempo. Ternyata kasih itu tidak kadang-kadang. Ternyata kasih itu tidak sewaktu-waktu. Tetapi penulis Amsal mengatakan, kasih itu ditaruh setiap waktu. Sungguh luar biasa. Kasih yang tanpa pamrih. Tapi dinyatakan setiap waktu. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Saudaraku, seorang sahabat itu hidup tiada hari tanpa kasih. Saya jadi ingat terjemahan lain dari Amsal 17 ayat 17. Dikatakan begini. Teman yang sejati selalu bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Mereka seperti saudara kandung yang setia dan penyayang, khususnya di masa-masa sulit. Sekali lagi pelan-pelan saya baca. Dikatakan begini. Teman yang sejati selalu bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Mereka seperti saudara kandung yang setia dan penyayang, khususnya di masa-masa sulit. Kata selalu ini berarti bisa sewaktu-waktu, bisa kapan saja diandalkan. Jadi, Bapak Ibu, luar biasa ya. Untuk menjadi seorang sahabat, saya berpikir setelah saya dapat tema ini, lalu saya coba flashback ke depan, karena saya ini datang dari latar belakang yang sewaktu kecil saya punya banyak teman, lalu kami punya organisasi di Jakarta ini, dari Sumatera Utara, dari Pematang Siantar sana. Sejak saya di Jakarta ini tahun 90-an, kami dulu setiap minggu ketemuan, kemudian karena kesibukan setiap bulan, sekarang bisa jadi sekali 3 bulan. Saya kadang-kadang berpikir, ada teman yang di bawah umur, ada teman yang seusia, ada teman yang sudah lebih di atas umur saya. Saya kadang-kadang berpikir begini, Tuhan, saya udah menjadi sahabat mereka belum? Terkadang saya berpikir begini, ayo sahabat-sahabat sini, ayo sahabat-sahabat sini gitu. Tapi kadang-kadang, jangankan untuk menjadi seorang sahabat, untuk menjadi seorang teman, apakah saya sudah layak untuk kriteria yang tadi itu loh? Seorang sahabat menaruh kasih. Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan, sudahkah saya menaruh kasih kepada mereka? Oke, saya menaruh kasih. Tapi apakah kasih itu sudah saya berikan setiap waktu? Seperti yang Amsal 17 ayat 17 katakan. Saya renung-renungkan, tampaknya masih jauh Tuhan. Saya harus akui. Oke lah, mungkin bisa jadi ketika kemarin saya dapat kabar bahwa beberapa dari rumah teman kebanjiran. Karena kebanyakan teman-teman saya ada di Bekasi, di Tangerang. Tapi beberapa teman kena banjir. Susah mereka untuk dihubungin. Mereka mau kerja kemarin pagi, nggak bisa. Kayaknya mungkin karena susah dihubungin, mungkin mereka karena sibuk untuk bersih-bersih atau sibuk mengungsi. Lalu di grup, sibuklah beberapa dengan mengatakan, ayo apa yang bisa kita kasih, ayo apa yang bisa kita bantu. Bapak Ibu, seandainya keadaan ini tidak terjadi, ada nggak situasi itu? Artinya bahwa kasih, perhatian yang kita berikan itu karena sesuatu. Oke, itu baiklah. Saya tidak menyalahkan teman-teman atau saudara yang ketika ada kebanjiran lalu kita cepat tanggap, kita menolong. Oke, baiklah. Tetapi apa yang kita baca di dalam Amsal 17 ayat 17 ini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, buat saya adalah sesuatu yang tidak gampang untuk dilakukan. Gampang dibaca, tapi susah untuk dilakukan. Sebuah cerita di Alkitab, seorang pertemanan, di mana mereka, Alkitab menyaksikan, mereka belum lama bertemu, yaitu antara Daud dan Yonatan. Antara Daud dan Yonatan ini bukan hanya suku mereka yang berbeda. Daud dari suku Yehuda, Yonatan anak Saul, itu dari suku Benyamin.
Tidak hanya suku mereka yang berbeda, tapi strata mereka juga berbeda. Daud hanya seorang gembala, anak Isai dari Bethlehem. Tapi Yonatan, dia anak seorang raja. Ceritanya, di 1 Samuel pasal 18. Tapi itu dilatar belakangi oleh 1 Samuel pasal 17. Setelah berhari-hari lamanya, setelah 40 hari, orang Israel dipermalukan oleh bangsa Filistin, khususnya Goliat. Mereka sembunyi, termasuk Saul dan abang-abangnya Daud sembunyi ketika Goliat tampil. Hei, kata Goliat, kalau kalian menang, kami jadi hambamu. Tapi kalau kami menang, kalian jadi hamba kami. Semua sembunyi. Lalu tampillah seorang Daud. Daud berkata dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40. Hadapilah aku, kata Daud. Tapi Goliat menghina, anjing kah aku, kata Goliat. Tapi Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam. Singkat cerita Bapak Ibu, Daud menang melawan Goliat. Dari ilmu peperangan, itu tidak masuk akal. Karena Daud seyogyanya tidak pernah latihan perang. Dia hanya penggembala kambing domba. Tetapi Alkitab mencatat singa dan beruang sudah pernah ia cabik-cabik. Lalu dengan lantang dan dengan berani ia katakan, hadapilah aku, maka aku akan memberikan mayatmu kepada burung-burung dara. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Lalu di ayat-ayat berikutnya dari pasal 17, ayat yang ke-40. Alkitab berkata, maka majulah orang Filistin itu. Tapi Alkitab berkata, segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Lalu Daud mengambil batu dan umbannya. Diumbannya, Bapak Ibu diumbannya dan kenalah dari orang Filistin. Di situ Saul sangat salut melihat Daud. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-50. Nah, setelah pasal 17, di pasal 18 dari 1 Samuel ayat 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4, saya baca buat kita. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, ketika Daud memenggal kepala Goliat, nanti Bapak Ibu bisa baca dari 1 Samuel pasal 17 ayat-ayat yang terakhir. Kemudian Saul bertanya kepada pasukannya, anak siapakah dia? Kemudian pasukan Saul nggak tahu. Lalu Saul bertanya kepada Daud, kamu anak siapakah kamu? Lalu Daud berkata, saya anak Isai gitu. Lalu ayat berikutnya berkata dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Mungkin Bapak Ibu bisa baca. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat 2. Pada hari itu, Saul membawa dia atau membawa Daud ke istana maksudnya, dan tidak membiarkan Daud pulang ke rumah ayahnya Isai. Ayat 3. Mungkin karena Daud ada di istana bapaknya, mereka mungkin berbicara-bicara. Ayat 3 berkata begini. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia sama seperti dirinya sendiri. Bapak Ibu ingat ayat ini di mana? Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang pertama dengan hukum yang kedua. Dan itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi ayat 3 ini menceritakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan kasih ini tidak hanya di mulut. Apa tindak lanjutnya? Ayat yang keempat. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Bapak Ibu, jubah ini tidak hanya sekedar jubah yang mahal, tapi jubah ini menggambarkan strata tinggi rendahnya orang itu. Tentu jubah yang dipakai oleh Yonatan adalah jubah kebesaran kerajaan. Tidak seperti jubah yang dipakai oleh orang-orang biasa. Sekali lagi saya baca. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud.
juga baju perangnya, sampai pedang panahnya, dan ikat pinggangnya. Jadi action dari kasih itu langsung dinyatakan oleh Yonatan kepada Daud. Kita sedikit ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata begini, berpadulah jiwa mereka, artinya saling berhubungan, seperti ada kontak batin. Kalau di dalam versi King James ayat yang kedua, kata berpadu itu adalah kata knit. Artinya jiwanya Yonatan dan jiwanya Daud itu terajut. Bapak Ibu pernah melihat rajut? Atau kita sedang merajut apa gitu ya? Itu rajut itu seperti tangan ini yang berpilih apa yang saling saling berhubungan begitu, ketika dicabut itu susah. Itulah yang terjadi antara jiwa Daud dan jiwa Yonatan. Padahal Bapak Ibu Saudara, ketika Daud bisa mengalahkan Goliat dan semua bangsa Israel memuji-muji Daud pada saat itu, memuji-muji, mengeluk-elukan Daud pada saat itu. Yang sebelumnya yang dieluk-elukan oleh bangsa Israel adalah Yonatan. Karena di pasal 13 dari 1 Samuel, Yonatan itu sering mengalahkan musuh. Yonatan itu selalu dipuja-puji oleh bangsa Israel. Tapi ketika Daud tampil, hanya mengalahkan seorang Goliat. Seluruh Israel dan termasuk Saul bapaknya mengeluh-elukan Daud. Bisa saja sebenarnya Bapak Ibu, Yonatan itu iri. Meski karena semua perhatian tertuju kepada Daud. Tapi Yonatan tidak melakukan itu. Karena ia melihat iman yang ada pada diri Daud itu cukup besar. Mungkin Daud menyaksikan, mungkin Yonatan menyaksikan apa yang terjadi antara perkelahian Daud dengan Goliat. Semua sembunyi, hanya Daud yang bisa berani tampil di tengah-tengah orang-orang pada saat itu. Dan seperti kita tahu, Alkitab mencatat, Daud itu masih muda, kemerah-merahan, dan parasnya elok. Mungkin umurnya sedikit di atas Daud. Uh, umur Yonatan sedikit di atas Daud. Tetapi karena Yonatan melihat apa yang ada di dalam diri Daud itu, meskipun secara strata sosial Daud itu ada di bawahnya, dia hanya berpakaian kain gembala, mungkin lusuh. Tapi Yonatan tidak melihat itu. Luar biasa bukan? Teman atau sahabat yang tidak punya modus, yang tidak punya intrik. Sebenarnya waktu Daud di istana bapaknya, Yonatan bisa saja pura-pura baik, lalu menghabisi Daud di istana. Sebenarnya bisa saja. Tetapi mulai dari saat itu, jiwa mereka terpadu. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, biarpun Saul beberapa kali mau membunuh Daud, Yonatan dan Daud, tetap jiwa mereka terajut. Tetap jiwa mereka menyatu. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya melihat dari cerita dan kata demi kata dari Amsal pasal 17 ayat 17 ini. Untuk menjadi seorang sahabat, yang pertama, harus mampu berkorban dengan tulus. Untuk teman biasa terkadang kita berkorban, bukan? Apalagi untuk seorang sahabat. Itu yang pertama, mampu berkorban dengan tulus. Yang kedua, untuk menjadi seorang sahabat, kita harus bisa memahami kebutuhan dan keresahan satu dengan yang lain. Sekali lagi, yang kedua, kita harus bisa memahami kebutuhan dan keresahan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, kita harus peka akan kebutuhan teman. Kita harus peka akan kebutuhan sahabat. Tidak hanya harus peka. Kemudian, kita harus bertindak. Bertindak ini sebenarnya yang jadi poin penting. Kalau kita tahu kebutuhan mereka, kita tahu keresahan mereka akan kebutuhan sandang dan pangan. Tapi kita tidak pernah bertindak. Kemudian kita berkata sahabat, tapi tidak melakukan apa-apa. Jangan pernah mimpi kita seorang sahabat yang baik.
Udah gitu pura-pura nggak tahu. Tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, dari semua kriteria yang sudah kita dengarkan tadi, sebenarnya kriteria itu hanya mengacu kepada satu pribadi, hanya Yesus. Saya pribadi membuat saya terpesona. Persis 2 minggu yang lalu, sedikit cerita, saya masih ada waktu, Ibu, masih ada waktu ya. 2 minggu yang lalu hari Rabu, ini hari Kamis, Rabu kemarin, istri saya kena serangan jantung. Masih muda, istri saya baru 48 tahun. Ketika kita besuk saudara di rumah sakit UKI, setelah itu dari rumah sakit UKI ke rumah duka Fatmawati, setelah kita selesai, saya kebetulan yang pimpin acara penghiburan, 5 menit setelah itu kita bubar, kita ke depan, lalu istri saya kena serangan. Serangannya sih nggak, masih bisa bicara, tapi dada kirinya sakit, tertembus sampai ke belakang, lalu lengannya sakit, tapi masih bisa bicara. Kemudian karena rujukan ke rumah sakit Mayapada, dekat sekali, lalu kita ke rumah sakit Mayapada. Rumah sakit Mayapada nggak handle BPJS, mereka connect ke rumah sakit Fatmawati, tapi rumah sakit Fatmawati penuh Bapak Ibu. Penuh. Lalu kita dirujuk ke rumah sakit UI, kita dirujuk ke rumah sakit di Cisala. Saya bilang, Bu, ada yang lebih dekat enggak? Lalu oleh karena kemurahan Tuhan, mereka kerjasama dengan ambulans pribadi, walaupun ambulans ini kita bayar. Lalu mereka menemukan satu tempat di rumah sakit harapan kita. Di rumah sakit harapan kita. Setelah Rabu sore, Rabu malam, istri nginap di rumah sakit Mayapada. Lalu Rabu pagi, berangkat ke rumah sakit harapan kita. Lalu masuk ke ruang UGD merah yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Lalu jam 3 sore, istri saya sudah ambil tindakan. Setelah dikateterisasi, ternyata udah 70%. Satu pembuluh darah udah 70%. Masuk ruang kateterisasi. Sembari saya menunggu ruang kateterisasi, saya ngobrol dengan banyak orang. Saya bicara, sudah berapa lama di Jakarta, Pak? Karena dia katanya dari Bengkulu, ada yang dari Jambi. Saya sudah 3 bulan di sini. Sudah 3 bulan, ya. Tinggal di mana, Pak? Tinggal di rumah singgah, di belakang rumah sakit. Bayar? Enggak bayar. Lalu ya saya ajak makan. Saya bayar makan, lalu kami ngobrol-ngobrol. Bapak tinggal di mana di Jakarta? Istri kenapa? Istri kena serangan jantung. Oh, istri udah tahu. Oh, langsung ditangani ya, Pak? Iya. Dia agak sedikit mukanya agak sedikit gimana gitu ya. Sementara mereka berbulan-bulan ada di. Setelah istri saya ditangani 1,5 jam, lalu masuk ke ruang ICU, ruang yang 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Lalu hanya 1 kali 24 jam istri saya keluar ke ruang rawat inap. Kemudian 2 hari kemudian keluar. Yang mau saya katakan begini, saya nggak katakan bahwa istri saya baik, Tuhan baik kepada kami, tapi kepada orang lain nggak baik. Nggak. Poin yang saya ambil adalah bahwa pribadi Tuhan itu membuat saya terkagum-kagum. Karena hari yang sama, ketika istriku pulang dari rumah sakit siang, kami nggak ketemu karena siang harinya saya harus pergi keluar kota karena ada jemaat kita yang diberkati. Tapi saya begitu percaya, Tuhan, saya akan pelayanan keluar kota. Ada 5 hari. Istri saya akan Tuhan jaga. Puji Tuhan. Di situ saya semakin kagum Bapak Ibu. Meskipun istri saya tidak seperti teman-teman yang lain setelah masuk ring 2-3 hari langsung bisa beraktivitas. Tapi dari cerita demi cerita yang kami alami, hanya Tuhan yang bisa membuat saya terpesona. Hanya Tuhan yang bisa membuat saya takjub. Yesus yang selalu mempedulikan saya. Yesus yang selalu mempedulikan. Meskipun dunia tidak peduli Bapak Ibu. Meskipun dunia semakin egois. Tapi Yesus selalu ada buat saya dan jemaat PDPK yang terkasih. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari jadikan dia sahabat sejati kita. Karena tidak hanya sukacita yang kita dapatkan ketika kita bisa menjadi sahabat Yesus. Ketika Yesus menjadi sahabat kita, tidak hanya sukacita, tapi juga keselamatan akan kita miliki. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berkata begini. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keangkuhan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dilanjutkan dengan Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari teladan Yesus ini sangat layak untuk kita ikuti. Yesus mengasihi kita justru saat kita sedang berdosa. Terkadang kita memakai standar ganda. Bapak Ibu. Kita baik kepada orang. Mungkin dengan tanpa alasan. Tanpa alasan apapun. Tapi terkadang ketika orang yang sudah kita berteman lama sedikit saja menyakiti kita, kita mungkin berpikir, nggak asik. Padahal tadi untuk menjadi seorang sahabat cukup seorang diri, tanpa orang itu terkenal, tanpa satu frekuensi dengan kita. Jadi kalimat yang walaupun itu dibutuhkan untuk menjadi seorang sahabat, walaupun temanku suka nyakiti, walaupun dia tidak pernah traktir, memang sakit, walaupun terkadang susah dihubungi, tapi itulah yang Tuhan tuntut. Bayangkan kalau satu syarat saja Tuhan minta dari kita, kita akan sanggup Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau satu syarat saja Tuhan minta dari kita, untuk kita menjadi sahabat Tuhan, kita nggak sanggup. Tapi Tuhan meminta hanya diri kita untuk mau menjadi sahabat. Kemarin saya menonton televisi. Ternyata ada dua sahabat, namanya Lily dan Elsa. Mereka ini adalah dua orang pendaki yang meninggal saat mereka sedang naik ke Gunung Jayawijaya, saya nggak tahu, yang ada di Papua. Ternyata dalam ketinggian tertentu mereka mengalami hipotermia. Hipotermia itu adalah suhu badan mereka yang tiba-tiba drop. Mereka ini sudah berteman sejak dari sekolah di Malang. Lalu setelah kuliah mereka meniti karir. Lili tinggal di Bandung. Kemudian Elsa sebagai seorang dokter gigi di Jakarta. Beberapa hari yang lalu dua sahabat ini sama-sama meninggal di puncak Gunung Kartens di Timika, Papua. Mereka sudah berteman sejak lama. Mereka punya hobi yang sama. Meskipun hobi itu yang akhirnya merenggut mereka. Tapi ternyata dua sahabat ini, meskipun berjauhan, mereka tetap kontak. Tetapi waktu Tuhan buat mereka, kayaknya 2-3 hari yang lalu, mereka menikah. Bapak Ibu, apa yang bisa kita petik dari Amsal 17 ayat yang ke-17 ini? Tentu untuk menjadi seorang sahabat, sekali lagi, kita nggak perlu tunggu kaya dulu. Tunggu ya bro, saya nggak punya apa-apa untuk aku berikan sama kamu. Apa yang bisa aku berikan? Aku nggak punya apa-apa. Tunggu ya bro, aku tunggu terkenal. Tunggu ya bro, aku tunggu punya ini. Nggak perlu. Nggak perlu. Jika kita punya waktu, berikanlah waktu untuk sesama kita. Jika kita punya sedikit untuk diberikan, apa salahnya? Kita berikan sedikit untuk mereka. Kadang bukan kuantitas yang mereka butuhkan, tetapi perhatianlah yang mereka butuhkan. Bapak Ibu, sedikit kesaksian. Biasanya saya yang pergi ke rumah sahabat, ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah jemaat yang mendoakan. Tapi kali ini, setelah umur saya 52 tahun, saya baru pertama sekali dibesuk oleh teman gereja, baru kemarin. Tapi rasanya itu seperti, oh begini tuh rasanya dibesuk. Teman gereja, mereka bawa doa. Tapi
Tapi saya rasanya seperti mendapatkan sebuah hal yang tidak bisa dikatakan oleh apapun. Mereka hanya datang bawa doa. Tapi saya merasa ternyata enak dikunjungi. Saya tidak salah melakukan selama ini kunjungan kemanapun, besuk kemana pun, jam berapa, entah kapanpun. Saya sering melakukan itu. Kalau saya senang di titik itu. Dan ketika saya ada di titik dikunjungin, oh ternyata benar ya, orang itu suka dikunjungin. Orang itu suka ditanya, orang itu suka didoakan. Orang itu suka untuk disapa. Oleh sebab itu karena kita tahu bahwa orang itu suka kita sapa, orang itu suka kita kasih senyum, maka berikanlah dengan jiwa. Enak sekali Bapak Ibu Saudara. Saya katakan ini karena saya sudah mengalami, karena saya lakukan ini mungkin 2 kali seminggu, mungkin 3 kali seminggu. Di gereja pasti ada orang yang saya doakan. Di gereja pasti ada orang yang kita sapa. Hanya menyapa, halo, bagaimana, halo, bagaimana. Saya disapa oleh jemaat, saya senang sekali. Hanya segitu untuk menjadi seorang sahabat. Tapi dibutuhkan intensitas waktu yang sesering mungkin. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam segala kesukaran. Bapak Ibu, semoga setelah kita mendengar renungan firman Tuhan, kita bisa menjadikan diri kita menjadi sahabat Yesus dan menjadikan diri kita juga menjadi sahabat bagi siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau